Desa Ambarawa adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ambarawa di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Desa Ambarawa merupakan salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal yang menakjubkan. Desa Ambarawa berjarak kurang lebih 7 km sebelah selatan dari pusat Kabupaten Pringsewu dan berjarak kurang lebih 50 km dari Bandar Lampung. Desa Ambarawa beribu kota di Ambarawa Induk dan terkenal dengan sumber air yang bernama air Kerawang. Perjalanan menuju Desa Ambarawa dapat ditempuh kurang lebih 27 menit dari Kabupaten Pringsewu dan 1 jam 32 menit dari ibu kota Bandar Lampung. Kita pun jama-jama dalam di masa sindi. Kita pun jama-jama, kita pun jama-jama dalam di masa gurau lalang wayang. Bagian utara desa ini berbatasan dengan Desa Margodadi, pada bagian timur berbatasan dengan Desa Ambarawa Timur, bagian selatan dengan Desa Gunung Sari, dan pada bagian barat dengan Desa Ambarawa Barat. Desa dengan luas wilayah sekitar 450 hektar ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.036 jiwa yang terbagi dalam 3 dusun, di mana masing-masing dusun memiliki 6 RT. Senang hati, bugau lalang waya, jama senang hati. Mula tari budana, saya ketahukan bunyi. Masyarakat Desa Ambarawa mayoritas bekerja sebagai petani, dikarenakan hampir semua wilayah Ambarawa dikelilingi persawahan, dan sebagian lainnya mengisi di berbagai sektor seperti UMKM, pedagang, buruh, PNS, dan wira swasta. Di bidang keagamaan, Desa Ambarawa memiliki banyak masjid dan musola yang tersebar di berbagai dusun. Desa ini juga memiliki 2 gereja, pondok pesantren, TPA, dan rumah tahfiz. Dalam bidang pendidikan, di desa ini memiliki 4 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, 4 sekolah menengah atas, dan 3 sekolah menengah kejurusan. Sebagai pusat perekonomian, Ambarawa memiliki pasar induk yang buka di setiap hari Selasa dan Jumat. Desa Ambarawa memiliki fasilitas pendukung dalam menunjang masyarakatnya seperti dalam bidang kesehatan. Desa ini memiliki 1 puskesmas, 2 rumah sakit, dan apotek. Selain itu, memiliki potensi sumber daya alam lebih dari cukup yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang pertama, pada sektor pertanian, penduduk Desa Ambarawa menjadikan pertanian sebagai tumbuhan ketahanan pangan. Yang kedua, yaitu air mineral atau air Kerawang yang sudah lolos uji kelayakannya untuk dikonsumsi ataupun digunakan dalam kebutuhan rumah tangga.
Dalam mensukseskan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN, kami mengusung tema Baktiku Lampungku. Kami merancang 8 program kerja yang dilakukan dalam 40 hari mulai dari tanggal 5 Agustus sampai 13 September. Program kerja tersebut berfokus kepada 6 bidang, di antara bidang sosial, bidang agama, bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang sosial kewarganegaraan, dan bidang kesehatan. Gerakan Desa Gemar Sodako atau Gerdeso merupakan program kerja kami di bidang sosial. Dalam melaksanakan Gerdeso, kami bekerja sama dengan organisasi Karang Taruna Taraimas. Program kerja ini diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada para wirausahawan dengan sistem door-to-door untuk menghindari kerumunan. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk memberitahu wirausahawan yang ada di Kelurahan Ambarawa tentang Gerdeso dan menarik minat wirausahaan tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bentuk partisipasi dari wirausahawan dapat berupa uang ataupun sembako. Hasil dari partisipasi wirausahawan tersebut digunakan untuk membeli sembako yang rutin dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama di Pekon Ambarawa melalui perantara Ketua RT pada hari Jumat. Program kerja selanjutnya yaitu di bidang keagamaan, yaitu peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dengan beberapa kegiatan diantaranya membantu mempersiapkan peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah bersama perangkat desa Ambarawa dan tokoh masyarakat, lalu melaksanakan kenduri dan istighosa di hari selanjutnya. Kemudian prakerja di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang vital di desa Ambarawa. Saat ini, di kondisi pandemi, mengalami perubahan yang cukup besar dikarenakan perbedaan kebiasaan dari yang sering dilakukan. Maka dari itu, kami mengusung prakerja bimbingan belajar anak sekolah dasar di TPA Raut Lotus Sadat, yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan, yaitu koordinasi dengan seperangkat desa untuk menentukan tempat mengajar, penentuan teknis, jumlah siswa, dan jadwal mengajar, dan mengajar anak-anak SD kelas 1-6 yang rutin kami lakukan di setiap hari Kamis. Kegiatan dilaksanakan secara langsung namun tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada. Harapannya dari kegiatan ini dapat menjaga semangat belajar anak-anak di desa Ambarawa walaupun di masa pandemi. Selanjutnya, program kerja di bidang lingkungan, yaitu gotong royong bersama warga Kelurahan Ambarawa yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan, diantaranya melakukan pembersihan atau gotong royong terhadap lingkungan sekitar, membersihkan balai pekon, dan membersihkan lingkungan sekitar pasar. Berikutnya di bidang lingkungan, kami melakukan pengolahan sampah. Program kerja ini diwujudkan dengan kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan pembuatan TPS secara mandiri. Real dapat duit kalau TPS. Kalau bank sampah itu uangnya dikembalikan ke nasabah. Perlu perjuangan keras. Cuman kalau TPS nanti segala sesuatu yang bisa dipilah dengan jenisnya itu akan mendapatkan rupiah atau uang. Program ini bertujuan agar teredukasinya warga untuk pengolahan sampah secara baik dan benar. Program kerja yang terakhir di bidang lingkungan yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan KWT Sekar Tanjung secara aktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Program ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya membuat media tanam, penanaman benih buah dan sayur-sayuran, serta mendesain dan mencetak label produk-produk KWT Sekar Tanjung seperti kopi, tepung singkong, manggleng, dan oyek.
Program kerja selanjutnya di bidang kewarganegaraan, yaitu memperingati HUT RI ke-76. Program kerja ini bekerja sama dengan pemuda-pemuda RT 05 dan diwujudkan dengan mengadakan berbagai macam lomba seperti lomba mewarnai, balap kelereng, bola tampah, balap karung, nyanyian lagu anak, bola terong, memasukkan benang dalam jarum, memasak beregu, memasukkan paku dalam botol, memecahkan balon, tangkap ayam, dan futsal daster. Lomba mewarnai, bola terong, balap kelereng, bola tampah, balap karung, dan lomba menyanyi diikuti oleh anak-anak. Lomba memasukkan benang dalam jarum, lomba memasak beregu, lomba memasukkan paku dalam botol, lomba memecahkan balon, dan lomba tangkap ayam diikuti oleh ibu-ibu. Sedangkan lomba futsal daster diikuti oleh bapak-bapak. Meskipun dalam situasi pandemi, tapi tidak menurunkan keinginan dan semangat warga untuk mengikuti berbagai macam lomba dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Dalam pelaksanaannya selalu diusahakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian program kerja di bidang kesehatan, yaitu sosialisasi pencegahan COVID-19 pada warga Kelurahan Ambarawa. Program kerja ini diwujudkan dengan beberapa kegiatan, diantaranya penempelan poster pencegahan COVID-19 di tempat-tempat umum yang ada di Ambarawa. Lalu membagikan masker di sekitar Pasar Pagi Ambarawa dan sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 dengan sistem dari rumah ke rumah. Adapun tujuan penempelan poster pencegahan COVID-19 di tempat-tempat umum, membagikan masker dan juga sosialisasi pencegahan COVID-19, yaitu agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Harapannya, warga Kelurahan Ambarawa akan selalu sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan agar dapat menekan laju peningkatan COVID-19. Seperti pada umumnya protokol kesehatan itu memakai masker, cuci tangan gitu, Mbak, setelah berpergian, menjaga jarak seperti itu. Kemudian juga pemerintah kan menganjurkan untuk melaksanakan vaksin gitu, Mbak. Demikian beberapa kegiatan yang kami lakukan selama kuliah kerja nyata di Desa Ambarawa. Semoga apa yang kami lakukan dapat menjadi manfaat bagi Desa Ambarawa. Silakan masih dikirim tuh ke disebar grup desa. iya. Walaupun cuma secuplik, cuma 1 detik, 2 detik, ada gitu kan. Masih iya. 5 tahun terakhir ya yang terbaru. Jadi kan, oh iya sesuai gitu ya dengan pengetahuan atau info yang ada. Jadi kalian bisa adaptasi atau referensinya itu dari jurnal yang memang tokoh bahasanya sama kan, kemudian sesuai dengan topik yang kalian angkat juga. Jadi oh iya gitu, itu sama data-data yang sudah kalian, kalau memang data nggak ada yang kalian lakukan.